Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana kabarnya? Semoga teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Alhamdulillah ya, kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk berjumpa di Ramadan tahun ini. Podcast Ramadan kali ini kita akan ditemani oleh Ustadz Ahmad Syahrul Ansori MPD. Makasih Mbak. Kita akan belajar bersama beliau tentang pesan ketakwaan. Assalamualaikum Ustadz Syahrul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah sehat Mbak Khurun. Mbak Khurun gimana? Sehat juga? Alhamdulillah saya juga Ustadz. Alhamdulillah. Teman-teman pasti sudah penasaran kan tentang apa yang akan kita pelajari bersama di podcast Ramadan kali ini. Tetap ikuti kami ya. Selanjutnya kepada Ustadz Syahrul kami persilahkan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Mbak Khurun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kembali lagi pada kesempatan yang luar biasa ini, dan di Ramadan yang berkah ini semoga kita diberi pertolongan oleh Allah menjalankan puasa dengan baik, menjalankan ibadah dengan baik, dan menjalankan segala hal kebaikan-kebaikan ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kesempatan kali ini Ustadz akan menyampaikan tentang pesan ketakwaan. Pelajaran kedua adalah pesan ketakwaan. Takwa adalah takut. Takut kepada siapa ketakwaan itu? Takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Benar bahwa ketakwaan itu adalah antara kita dengan Allah, antara hamba kepada Sang Pencipta, bahwa semua dari kita harus memiliki ketakwaan, ketakutan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pelajaran yang mungkin mudah difahami tapi perlu untuk kerja keras itu tentang takwa. Maka di setiap khutbah itu Mbak Khurun, khutbah Jumat itu tidak sah kalau tidak ada pesan ketakwaan. Nah, maka betapa pentingnya takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kita memahami takwa itu? Bahwa kita takut kepada Allah itu ibarat kita diperhatikan oleh Allah 24 jam tanpa henti dimanapun dan kapanpun. Sulit merasakan itu? Ya mesti sulit, karena kita memiliki hawa nafsu yang cukup kuat, sehingga bagaimanapun kita harus berusaha untuk mengendalikan hawa nafsu, mengendalikan diri kita. Takwa itu menjalankan perintahnya Allah, menjauhi larangan Allah. Maka ketakwaan kita harus kita wujudkan dengan menjalankan sholat fardu, kemudian puasa Ramadan seperti kali ini. Maka itu adalah bukti bahwa kita takwa kepada Allah. Apakah selain itu ada banyak hal yang perlu kita lakukan untuk memastikan bahwa kita takwa kepada Allah. Apa tadi takwa? Takut kepada Allah. Takut kepada Allah. Sama halnya gini. Nah, pada pelajaran kedua ini Syekh Syakir mengatakan, wahdar ayyaraka ala halatin la turdihi ihdar ayyaskhata alaika rabbuka alladhi khalaqaka wa razaqaka wa habakal al-aqla. Yang artinya hati-hatilah, kita sebagai murid semuanya berhati-hati bahwa Allah lah yang melihat kita semuanya, mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali 24 jam. Ketika tidur ya tetap akan terawasi oleh Allah. Allah maha melihat. Dan berhati-hatilah agar kita tidak membuat Allah marah. Wah, luar biasa. Bagaimana Ustaz? Pernah enggak Mbak Khurun pernah dengar cerita kalau Allah marah itu bagaimana? Pernah. Apa cerita yang pernah didengar oleh Mbak Khurun? Hujan lalu ada petir. Hujan ada petir. Itu mungkin bisa termasuk bagian dari gejala alam, juga bisa. Oke, ada satu cerita Mbak Khurun. Ceritanya kaumnya Nabi Lut. Kaumnya Nabi Lut itu mereka membuat Allah murka. Mengapa? Karena mereka tidak punya ketakwaan kepada Allah. Mereka, mohon maaf, suka sesama jenis. Kalau mungkin hari ini adalah transgender, mohon maaf, andai saja kita bukan umatnya Nabi Muhammad SAW, sudah
umat ini akan hancur, umat ini akan diadab oleh Allah. Sama halnya kaum Nabi Lut yang diadab oleh Allah dengan apa? Ditumpahkan dari bumi untuk ditumpahkan dari atas dari tanah yang diinjak oleh mereka. Itulah gambaran adab Allah kepada umatnya Nabi Lut yang suka sesama jenis. Lanjut, bahwa kemudian takwa kepada Allah itu juga berarti kita berbakti kepada orang tua, tidak berbicara bohong. Kita berani berbohong seakan-akan tidak ada yang melihat. Ya gitu ya. Ditanya sama guru, siapa ayo yang berbicara kotor? Tidak ada yang ngaku. Kenapa? Karena dia merasa tidak ada yang tahu. Pak Ustadz, Ustadzah atau Ustadz tidak mendengarkan saya berbicara kotor. Maka sejatinya yang tahu adalah siapa? Allah. Maka Allah Maha tahu apa yang kita lakukan dan apa yang ada dalam hati kita. Itulah takwa, dan pentingnya takwa walaupun sulit untuk kita terapkan. Ya bagaimanapun takwa itu perlu usaha untuk menyadari bahwa kita manusia yang penuh kesalahan dan penuh kekurangan. Dengan al-insan maka khata' wan ya, manusia itu tempatnya apa? Kesalahan dan kelalaian. Maka potensi untuk salah itu mesti banyak, dan itu harus kita hindari, harus kita usahakan minimalisir. Ingat, manusia tidak ada yang suci. Manusia yang maksum adalah Nabi Muhammad SAW. Bahwa kita semuanya mesti mudah untuk melakukan kesalahan, dan itu harus kita hindari, harus kita lawan sebaik mungkin. Biasanya kalau teman-teman pernah enggak ketika di kelas ada beberapa teman yang berkata kotor, kemudian banyak berbicara kotor lah, kira-kira kita mau ikut apa enggak? Nah, itu tergantung diri kita. Sehingga pelajaran yang pertama kemarin, sebagai murid kita harus punya pendirian yang kuat. Semakin kecil semakin kita kuat memegang pendirian itu, misal tidak berbohong, misal kemudian tidak mengolok-olok sesama teman, maka semakin besar ujiannya, semakin besar yang harus kita lalui tantangannya. Yang lainnya ngolok-ngolok, Ustaz, masa saya tidak ikut ngolok-ngolok? Ya enggak ya, harusnya kalau murid yang baik ya harus punya pendirian yang kuat. Ya enggak usah ikut ngolok-ngolok atau tidak usah ikut bullying teman-temannya, apalagi yang biasanya panggil nama orang tuanya dengan jambal atau dengan tanpa pemanggilan bapak atau, maka itu akhlak yang tidak diajarkan oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW. Itu bagian dari ketakwaan, dan menghindari bullying, menghindari menyakiti teman, menghindari bohong, itu bagian dari takwa kepada Allah. Mbak Hurin ada pertanyaan? Sebagai murid, takwa kepada Allah itu bagaimana sih penerapannya, Ustadz? Takwa kepada Allah kita sebagai murid itu sederhana, Mbak, tadi yang saya sampaikan, bahwa tidak sampai berbohong kepada guru, tidak sampai berbicara kotor, tidak sampai membangkang kepada guru. Ketika ustadzah yang sudah mengatakan sudah ini tolong dikerjakan, harusnya tidak usah membangkang, tidak usah menyangkal. Ustadzah itu panjang, banyak soalnya, sulit, repot. Bahwa apapun yang diperintah oleh guru, ingat, itulah yang terbaik bagi seorang murid. Itu bagian dari ketakwaan kita sebagai murid kepada Allah. Lain misal disuruh mengerjakan tugas di rumah atau di sekolah, anak-anak, ustadzah mau izin ke belakang, jangan ada yang rame ya. Lah, untuk menaati perintah ustadzah dengan tidak rame itu bagian dari ketakwaan. Mengapa? Karena kalaupun ustadzahnya tidak berada di kelas, tapi ada yang melihat siapa? Allah yang Maha Esa. Nanti kalaupun ditulis oleh ketua kelasnya, Ustadz ini rame, ya harus terima karena rame. Kalaupun artinya apa? Adab itu yang paling penting sebagai murid. Akhlak itu penting sebagai murid ketika belajar. Itu mungkin terkait ketakwaan kita kepada
Allah dalam kelas atau dalam lingkup yang lebih kecil lagi daripada itu. Tuh, ada lagi Mbak Hurul? Sampun. Cukup, terima kasih. Kesimpulannya apa? Bahwa kita harus bertakwa kepada Allah dimanapun dan kapanpun. Termasuk harus mentaati orang tua dan guru. Menjadi baik dan memiliki budi pekerti yang baik itu termasuk takwa kepada Allah. Kalaupun kita melakukan kejelekan, bagaimana Ustaz? Misal kita tidak bisa lepas dari keburukan dan tidak bisa lepas dari kemaksiatan. Kita ingat, ini ada hadis Nabi yang disebutkan dalam kitab ini, ittaqillaha haitsu ma kunta watbi'is sayyi'ata alhasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Yang artinya apa? Bertakwalah kepada Allah. Kalaupun kita sudah melakukan keburukan, imbangilah, lakukanlah setelah itu kebaikan. Sehingga di Salafiyah kalau berbicara kotor otomatis langsung istighfar, atau bullying harus istighfar dan meminta maaf. Maka itulah upaya ustadz dan ustadzah untuk mendidik teman-teman MI untuk apa? Menjadi lebih baik, menjadi insan yang lebih baik dari sebelumnya, dan kemudian punya budi pekerti yang baik kepada sesama manusia. Siapapun itu harus kita hormati, harus kita takzimi. Maka walaupun kami belum tentu juga bisa menjalankan apa yang kami sampaikan, berharap dari apa yang saya sampaikan ini Mbak Hurun bisa memberikan hidayah kepada kami, bisa mengangkat derajat kami, dan bisa diampuni kesalahan-kesalahan kami oleh Allah. Dan semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat bagi pemirsa Misjah Corner di Ramadan Ceria ini, dan semua yang menikmati, khususnya Mbak Hurun juga. Mohon maaf, mungkin itu yang bisa Ustaz sampaikan. Kita akan bertemu lagi di kesempatan lain insyaallah. Semoga Allah mentakdirkan itu. Jazakumullah khairan jazaa. Astagfirullah min qaulin bila amalin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, luar biasa ya teman-teman. Kali ini kita sudah belajar banyak tentang pesan ketakwaan bersama Ustadz Syahrul. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin. Oke teman-teman, terima kasih sudah bersama dengan kita selama 10 menit ini. Terima kasih juga untuk Ustadz Syahrul yang telah membagikan ilmunya untuk kita semua. Sama-sama Mbak. Saya selaku host podcast Ramadan kali ini pamit undur diri. Sampai bertemu kembali di kesempatan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.